Halo, selamat datang di YouTube channel Yohanes Prayoga. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe ya, dan like ya, komen dengan positif. Terus abis itu lanjut. Penjelasan kali ini lebih rumit daripada penjelasan-penjelasan sebelumnya. Sekarang tentang P-Network yang lebih rumit gitu ya. Tapi sebelumnya jangan lupa, yang belum menambang P-Network bisa kalian tambang koin P-Network gratis di App Store. Kalian download aja P-Network atau Google Play Store, ada P-Network, kalian download aja dan silahkan daftar di situ menggunakan kode GWYAP untuk kode pendaftarannya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan sedikit kenapa adanya liquidity pool 5 miliar dolar. Kalau kita perhatikan di white paper, nah di sini itu ada liquidity pool 5 miliar dolar lagi. 5 miliar koin. Liquidity poolnya ada 5 miliar koin. Untuk apa itu? Kalau yang ini jelas paham ya. Nah, kita akan pusing-pusing bareng-bareng. Kalau aku sih nggak pusing ya, tapi mungkin teman-teman bakalan sedikit pusing. Oke. Sekarang kita akan bercerita di dalam bentar ada motor. Kita akan bercerita sedikit. Aku buat sebuah animasi yang lumayan capek membuatnya, tapi bentar. Aku close dulu aja knob-nya biar nggak lemot. Yang sedikit kok nggak keluar. Oke, close aja lagi, aku buka lagi ya. Nah, kita akan bercerita dengan sedikit animasi yang aku buat di PowerPoint. Ya, walaupun animasi sederhana lah. Cuman persiapkan otak masing-masing ya. Kita sama-sama belajar. Oke, yang pertama ada seseorang core team atau orang yang punya ide ya, membuat sebuah project. Membuat sebuah project lah. Membuat sebuah ide project yang terbagi-bagi menjadi satu pre-mainnet, mainnet, liquidity pool, foundation, dan core team sendiri. Nah, ini adalah dia membuat sebuah project koin ya, yang kita tahu adalah P-Network. Dan pembagian koinnya adalah seperti ini. Pre-mainnet untuk 20 billion atau 20 miliar koin untuk pre-mainnet, 45 miliar untuk mainnet, 5 miliar untuk liquidity pool, 10 miliar untuk foundation, dan 20 miliar untuk core team itu sendiri. Nah, setelah dia sudah membuat, maka dia menggunakan ide 20 miliar pre-mainnet itu diberikan kepada orang yang mau menambang, dan dia bisa menggunakan kode referral seperti aku GWYAP untuk mengajak orang lain agar mendapatkan reward tambahan dari penambangan koin. Dari awal ada penentuan value ya, value berapa pendapatan P-Network per jamnya. Yang pertama, ketika mereka mengundang-undang kurang dari 1000 pioner, dia mendapatkan per jamnya 3,14 dengan cycle atau security cycle per jamnya 6,28. Dimana ditambahkan dua-duanya 3,14 tambah 6,8 menjadi sekitar 9,40 berapa ini? 42. Ya, 9,42 per jam waktu dulu kurang dari 1000 miner atau 1000 pioners. Nah, setelah itu menginjak ke 1000 akan berkurang dan juga security circle-nya juga berkurang sampai saat ini yang sudah melebihi 10 juta pioner itu menjadi 0,1 per jam, dan security circle-nya 0,19 dan sekarang berubah jadi 0,1 per jam. Ya. Nah, ketika sudah seperti itu, sudah mulai banyak dan akan dipersiapkan namanya mainnet, koin mainnet, yang nantinya 45 billion yang disediakan atau 40 miliar koin yang disediakan di mainnet tanggal 14 atau mungkin setelahnya. Nggak tahu tepatnya kapan, tapi dimulai dari tanggal 14 ini dirubah untuk cara penambangannya. Nah,
Ini udah beda ketika mainnet nanti, dimana tidak seperti yang sebelumnya, dimana kita menggunakan security circle, ya, menggunakan ambassador, dimana kita mengundang, kita dapat juga dari orang yang kita undang. Sekarang tidak, ketika mainnet itu tidak berlaku seperti itu, tapi dengan formula baru yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, formula baru penambangan dengan persentase lockup dan segala macam. Di situ terjadinya penambangan yang tidak sama antara semua pioner, ya, tergantung lockupnya, durasi waktunya, berapa jumlah total yang di lockup itu akan berbeda, ya, dan disediakan keseluruhan tokennya atau koinnya itu 45 miliar. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ke koin yang 10 miliar itu untuk foundation. Itu untuk apa aja sih sebenarnya? Ada untuk sponsor komunitas, yang digunakan untuk sponsori komunitas, di mana ya komunitas disponsori gitu aja. Terus membayar karyawan, membangun branding, terus mengumpulkan pendapat, ya, kalau mau pendapat pasti harus ada namanya biaya. Terus habis itu mengatur pungutan suara, terus jaringan bisnis, ya, sama memenuhi tanggung jawab yang lain-lain. Jadi diambil dari 10 miliar foundation. Kenapa yang 5 miliar aku lupakan? Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Nah, 5 miliar ini yang sebenarnya kita akan lebih berpikir secara banyak. Ya, banyak banget yang harus kita pikirkan. Sekarang masuk ke 5 billion liquidity pool. Loh, kok gambarnya otak? Enggak, maksudnya adalah kalian persiapkan otak kalian untuk memahami liquidity pool itu apa. Oke? Kita harus bisa menyerap itu. Jadi siapkan otak masing-masing untuk memahami apa yang aku katakan, karena pasti sedikit bingung bagi orang yang awam tentang liquidity pool. Bagi orang yang baru belajar tentang blockchain itu memahami liquidity pool. Oke, sudah? Kalau sudah siap, tapi jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe, ya, karena ini akan jauh berbeda dengan apa yang ada di YouTuber lain yang mengatakan konsensus dan segala macam. Ini akan merubah itu semua, karena semuanya itu ini yang aku keluarkan. Oke, lanjut. 5 miliar liquidity pool. Apa itu liquidity pool? Kita sebelum menginjak ke liquidity pool, kita harus tahu dulu tentang DEX. DEX itu desentralisasi exchange. Apa itu? Kita akan ambil ke dalam bagaimana cara bursa terdesentralisasi atau DEX. DEX mirip dengan yang terdesentralisasi dalam beberapa hal, tetapi berbeda secara signifikan dalam hal lainnya. Pertama-tama, perhatikan bahwa ada beberapa jenis bursa terdesentralisasi yang tersedia untuk pengguna. Kesamaan umum di antara semuanya adalah bahwa order dieksekusi secara on-chain dengan smart contract, dan penggunaan tidak pernah mengorbankan hak kustodian atas dana. Beberapa sudah menggunakan DEX cross-chain, tapi yang paling populer masih berkutat di seputar aset-aset di satu blockchain seperti Ethereum dan Binance. Nah, kalau Ethereum banyak yang tahu tentang SushiSwap, ya, itu menggunakan DEX. Kalau Binance, ya, bentar, saya mau wahing, nggak jadi. Kalau Binance Change itu menggunakan BSC20 yang biasanya menggunakan Pancake Swap, ya, itu menggunakan DEX. Oke, sok tahu sama Mas. Kenapa harus tahu DEX? Bentar dulu, sabar. Yang buat orang yang mengatakan seperti itu, sabar. Kenapa aku harus membicarakan tentang DEX untuk pertama kali? Untuk berhubungan dengan liquidity pool. Dan ini ada hubungannya nanti. Oke? Selanjutnya, kita harus tahu tentang automated market maker atau AMM. AMM itu apa? AMM itu adalah spesifikasi AMM bergantung pada implementasinya. Umumnya, jenis bursa ini merangkai banyak smart contract dan menawarkan insentif cerdas untuk memastikan partisipasi pengguna. Kita tidak akan merinci penerapan ini, tetapi coba lihat apa itu Uniswap dan bagaimana cara kerjanya. Uniswap itu untuk Ethereum. Ya, DEX berbasis AMM yang tersedia saat ini cenderung relatif ramah pengguna
terintegrasi dengan wallet seperti MetaMask atau Trust Wallet. Jadi DEX ini nanti juga akan AMM yang disediakan DEX-nya untuk P-Network itu adalah walletnya dia sendiri yang menggunakan P-Browser. Oke. Namun seperti DEX lainnya, transaksi on-chain harus dilakukan untuk menyelesaikan perdagangan. Oke. Proyek-proyek yang bekerja di bagian ini termasuk Uniswap dan Kyber Network yang memanfaatkan protokol Bancor. Keduanya memfasilitasi perdagangan token-token ERC20. Kalau seumumnya Binance itu menggunakan PancakeSwap. Oke, sudah paham ya tentang AMM ya. Intinya auto market maker. Jadi nggak seperti bursa seperti umumnya yang ada market maker di mana ada ask, ada bid, tetapi langsung ke market maker. Tapi apa hubungannya? Tunggu dulu, sabar. Ini masih kita yang harus tahu antara DEX, AMM. Dan lanjut. Kita harus tahu likuiditas. Nah, kita akan membahas kan tentang 5 miliar likuiditas pool, liquidity pool. Jadi kita harus tahu juga tentang likuiditas. Apa sih likuiditas? Gitu ya. Oke, setelah itu kita harus tahu likuiditas. Langsung ke konklusi aja. Likuiditas adalah sangat penting pada saat memikirkan transaksi Anda. Ini adalah salah satu faktor untuk dapat secara mudah masuk ke dalam pasar atau keluar dalam pasar. Maksud masuk dan keluar ini adalah keluar itu ketika jual ke pasar koin kita. Kalau masuk itu ketika kita mau beli koin di pasar. Nah, itu likuiditas. Konklusinya, kalau mau lebih jelas tentang konklusinya, kita harus baca total dari sini. Apa itu likuiditas? Cuman kita langsung masuk ke konklusinya aja. Oke? Sudah? Sudah ya? Dari ketiganya paham ya? DEX itu apa? DEX itu untuk memberikan sebuah desentral ya intinya. Kayak gitu, decentral exchange. Terus baru tahu AMM ya. Karena kan kenapa harus tahu AMM, automated market maker? Karena P di dalam white paper menjelaskan bahwa kami tidak langsung masuk ke bursa seperti Binance, Kraken dan lain-lain. Tergantung mereka mau meminta P-Network masuk ke situ atau tidak. Kan gitu. Berarti ada satu asumsi di mana berarti dia akan melakukan sebuah DEX. Ya. Kok bisa, Mas? Kok bisa, Mas? Kok bisa, Mas? Kok bisa, Mas? Sok tahu kamu. Kamu seperti Kortim aja. Kamu bukan Nicholas. Kayaknya kamu lebih hebat dari Nicholas. Enggak. Pasti ada alasannya aku mengatakan itu. Kenapa kok P-Network itu kemungkinan besar. Bukan kemungkinan besar lagi. Tapi sangat mungkin. Bukan sangat mungkin lagi. Tapi pasti. Kena kau. Pasti menggunakan DEX. Karena apa? Hubungannya AMM dan likuiditas pool. Itu yang harus kita tahu. Kenapa P-Network memberikan liquidity pool itu 5 miliar kalau tidak ada hubungannya dengan DEX. Nah, itu ya, kita akan baca. Apa hubungannya? Hubungannya adalah seperti ini, teman-teman. Nih ya, dari sini. Automated market maker atau AMM, pembuat pasar otomatis adalah smart contract yang memiliki cadangan likuiditas atau pool likuiditas yang dapat dijadikan pasangan berdagang oleh para pedagang. Cadangan ini didanai oleh penyedia likuiditas. Ya, oke. Aku ulangi lagi. AMM adalah smart contract yang memiliki cadangan likuiditas atau pool likuiditas. Ya. P-Network menyediakan apa? Liquidity pool 5 miliar dolar. 5 miliar dolar lagi. 5 miliar token atau 5 miliar koin. Oke. Berarti apa fungsi liquidity pool? Untuk penyediaan cadangan likuiditas. Oke, adalah smart contract yang memiliki cadangan likuiditas atau pool liquidity yang dapat dijadikan pasangan berdagang oleh para pedagang. Pedagang itu siapa? Ya pioneer. Pioneer mau beli atau mau jual tokennya. Cadangan ini didanai oleh penyedia likuiditas. Siapa penyedianya? Yaitu Kortim sendiri. Ya, siapa saja dapat menjadi penyedia likuiditas kecuali Kortim itu ngambil investor. Nah, itu siapapun bisa menjadi penyedia likuiditas yang menyetor nilai setara 2 token di dalam pool. Nah, maksudnya 2 token ini apa? Dimana likuiditas ini adalah contoh 5 miliar koin yang disediakan oleh P-Network, berarti harus ada 1 token lagi atau satu subjek lagi
yang harus dimasukkan ke dalam situ untuk namanya setara. Yaitu adalah biasanya kalau di blockchain itu adalah USD dengan nilai USD. Entah itu menggunakan USDT atau menggunakan USD biasa. Ya, berarti ketika dia masukin liquidity harus sesuai atau setara dengan keuangan dia sebagai modal awal. Sebagai gantinya, pedagang membayar biaya kepada pool yang kemudian didistribusikan kepada penyedia liquidity sesuai dengan bagian mereka dari pool tersebut. Mari kita dalami cara kerjanya dengan lebih mendetail. Jadi, ini kenapa ada biaya? Biaya itu biasanya kalau liquidity pool itu sekitar 0,2% dari kita beli di liquidity pool yang sudah disediakan oleh P-Network atau jual. Itu kena biaya fee biasanya 0,2% dari kita jual dan beli, gitu ya. Kita coba lebih detail lagi. Penyedia likuiditas membuat pasar dengan menyetor nilai setara 2 token. Setoran ini dapat berupa ETH atau P-Network atau P-Coin dan sebuah token ERC20 atau 2 token ERC20 yang mungkin nanti akan ditukarkan dengan token yang lain. Seperti contoh ETH dengan DAI, ya, DAI atau stablecoin DAI atau menggunakan USDT. Itu bisa. Pool ini umumnya terdiri dari stablecoin seperti DAI, USDC atau USDT, ya. Tetapi ini bukan merupakan persyaratan. Sebagai gantinya, penyedia likuiditas mendapatkan token likuiditas yang mewakili bagian mereka dari sebuah pool likuiditas. Token likuiditas ini dapat ditembus dengan bagian yang diwakilinya dalam pool tersebut. Mari kita pertimbangkan pool likuiditas ETH USDT. Kita menyebut ETH pool tersebut dengan X dan porsi USDT dengan Y. UNICEF mengambil kedua jumlah ini dan mengalihkan untuk menghitung total likuiditas dalam pool. Mari kita sebut nilainya dengan K. Ide inti dari UNICEF adalah bahwa K harus tetap konstan, yang berarti total likuiditas dalam pool bersifat konstan. Jadi, rumus untuk total likuiditas dalam pool adalah X kali Y sama dengan K. Atau bisa dikatakan adalah K ini adalah market cap. Oke, jumlah token yang ada dikalikan dengan jumlah liquidity pool sama dengan market cap. Jumlah token yang ada dikalikan jumlah kesetaraan koin token berikutnya yang disandingkan agar setara menjadi market cap, menjadi K. Ya, mungkin agak bingung di sini, nggak apa-apa, kalian bingung nggak masalah. Aku akan permudah dengan animasi sebentar lagi. Oke, jadi alasannya kenapa kok liquidity pool itu disediakan berarti ada hubungannya dengan ini, karena di sini pun disebut liquidity pool. Nah, itu kenapa P-Network itu memberikan liquidity pool dan menulis detail banget liquidity pool 5 miliar token. Dan di white papernya dituliskan bahwa akan dicadangkan untuk kumpulan likuiditas guna menyediakan likuiditas bagi setiap peserta ekosistem, termasuk pioner dan pengembangan aplikasi Pi. Likuiditas adalah kunci agar ekosistem dapat hidup aktif dan sehat. Jika bisnis atau individu ingin berpartisipasi dalam aktivitas ekosistem, misalnya dengan menjual dan membeli barang dan jasa Pi, mereka harus memiliki akses tepat waktu ke Pi tanpa likuiditas, Tanpa likuiditas, ekosistem tidak akan memiliki aliran Pi yang sehat sehingga merugikan pencipta utilitas. Oke? Itu kenapa P-Network harus punya liquidity pool yang setara dengan USD untuk penentuan price awal. Bukan seperti yang biasanya kalian dengar, konsensus. No, tidak seperti itu. Konsensus yang disebutkan oleh P-Network di white paper itu adalah algoritma konsensus untuk pencatatan ledger, pencatatan buku besar dalam blockchain, bukan untuk menentukan nilai. Kalau menentukan nilai itu adalah yang berfungsi adalah liquidity pool, dan sudah disebutkan oleh P-Network di white papernya ada 5 miliar token atau 5 miliar koin liquidity pool.
Dan hubungannya adalah harus berhubungan dengan DEX. Nah, DEX yang sudah saya jelaskan, harus ada AMM, harus total likuiditas tahu, dan AMM sama likuiditas itu apa hubungannya sudah saya jelaskan, dan ada kesetaraan nilai yang berupa stablecoin, entah itu USDT, USDC, DAI, atau malah P-Network menggunakan USD langsung dan menggunakannya di aplikasinya sendiri. Nanti pasti dia menyediakan. Sekarang kita akan memberikan gambaran tentang DEX itu sendiri. Gambaran tentang DEX. Sudah ya? Pusing-pusingnya? Belum selesai kawan-kawan. Ini adalah gambaran yang mempermudah kalian untuk mencoba memvisualisasikan apa yang sudah saya jelaskan. Lumayan lama aku membuat ini, tapi hanya untuk kalian sih ya. Mau nerima atau tidak terserah. Oke. Sekarang liquidity pool anggap saja ada 5 juta koin. Kalau Pioneer atau P-Network itu menggunakan liquidity pool adalah 5 miliar koin. Cuman anggap saja 5 juta aja ya, biar gampang kita hitung-hitungannya 5 juta koin. Market cap yang disediakan oleh penyedia likuiditas yang sudah disebutkan di sini, di mana ya? Nah, di sini automated market pembuat pasar adalah memiliki cadangan likuiditas yang dijadikan pasangan berdagang oleh para pedagang. Cadangan ini didanai oleh penyedia likuiditas. Berarti penyedia likuiditasnya adalah P-Network atau core team sendiri. Core team menyiapkan dana untuk mempersiapkan namanya price awal. Yang sudah saya sebutkan di video-video sebelumnya, pendapatannya dari iklan itu berapa kira-kira. Terus dari partner, nanti ketika ada partner ada intinya investor itu berapa, kita sama-sama nggak tahu berapa investor dan berapa pendapatan, tapi aku sudah perkirakan pendapatan dengan pendapatan iklan aja per tahun berapa, sudah ada di video sebelumnya, kalian lihat aja. Nah, itu akan masuk namanya market cap dan itu akan dimasukkan ke modal awal untuk penentuan namanya price ya. Nanti akan distablekan atau akan dijadikan satu kesetaraan dengan liquidity pool. Nah, ini aku anggap saja marketnya adalah 1 juta USD. Nggak mungkin kalau P-Network menggunakan 1 juta USD. Pasti akan lebih besar lagi. Mungkin 1 juta USD, mungkin 1 M USD, bisa jadi ya. Nah, akan terbentuk nilai price pertama, yaitu 0,2. Kenapa kok bisa terbentuk nilai price pertama 0,2? Karena market cap dibagi liquidity pool ya, sama dengan itu 0,2. Oke, sudah terjadilah price 0,2 USD. Oke, sudah ya. Sama seperti yang lain. Oke, aku contohin lagi, nggak apa-apa. Aku contohin lagi buat teman-teman yang lain. Koin, bentar. Koin market cap kita contohin lagi dengan kalkulator. Kenapa aku tahu bahwa liquidity pool 5 juta, market cap 1 juta, kok bisa price 0,2? Mungkin ada yang belum tahu, tapi sudah sering aku sebutkan. Contoh Ethereum. Ethereum, kenapa kok harganya 2.700 saat ini? Karena ini kapitalis pasar atau market cap itu sendiri ya ada 332 miliar dibagi dengan supply total sama dengan 2.700, udah berubah, 2.772. Ini 2.782. Nah, itu untuk perhitungan caranya. Maka ketika saya menuliskan bahwa market cap 1 juta dan liquidity pool 5 juta, maka 1 juta dibagi 5 juta hasilnya 0,2. Oke? Sudah ya? Sudah ketahuan ya 0,2 itu dapat dari mana? Nah, lanjut. Ini adalah gambaran DEX kawan-kawan. Kita sudah menemukan namanya titik equilibrium, atau kita rumus titik equilibrium. Kalau kalian yang memperhatikan videoku yang sebelum-sebelumnya pasti pernah tahu tentang garis ini atau grafik ini. Oke? Ini akan terdapat supply atau supply itu 5 juta dan price-nya adalah 0,2. Yang sebelah kiri garis lurus atau garis vertikal itu adalah untuk menentukan price. Garis bawah atau yang horizontal itu adalah menentukan namanya supply, sisa supply, dan intinya sisa supply. Nah, setelah itu yang sebelah kanan ada lagi grafik ini yang menentukan harga. Oke, yang biasanya kalian tahu ada bentuk candle. Oke,
Dan saat ini terjadi awal, pasti akan terbentuk satu candle yang tidak memiliki body yang dinamakan doji. Oke, yang dinamakan doji, kalau kalian yang lama di cryptocurrency, saham atau valuta asing pasti tahu apa yang aku sebut doji. Doji adalah jenis tipe grafik yang tidak memiliki body naik atau body turun, sehingga dia ada di nilai open dan nilai close. Jadi dia berbentuk doji pertama kali, ya 0,2. Nah, setelah itu pasti akan adanya ini kita sebut aja intervalnya 1 jam ya, atau bisa dikatakan kalau orang-orang umum mengatakan adalah time frame-nya adalah 1 jam. Oke? Time frame-nya 1 jam. Ya, sudah paham ya? Oke. 1 jam. Lanjut. Market dibuka, centing, market dibuka. Berarti bisa dijual, bisa dibeli, bisa dijual, bisa dibeli, marketnya bisa dijual, dibeli. Oke. Datanglah seseorang, ya anggap saja saya. Oh, asik. Saya membeli 50.000 USD atau setara dengan 10.000 koin pada harga saat ini. Karena apa? Karena 0,2, kalau kita perhatikan 0,2 kalau dibeli 50.000 USD, berarti total kalau 0,2 dikalikan 50.000 hasilnya adalah 10.000 koin. Berarti aku akan mendapatkan 10.000 koin karena aku membeli. Dan apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya adalah titik equilibrium akan berubah. Ya, liquidity pool akan berkurang karena aku membeli 10.000 koin dengan 50.000 USD, di mana akan berkurang liquidity pool menjadi 4.990.000. Kan koinnya aku beli, ya, dari liquidity pool ini. Aku beli dan market cap akan berubah. Market cap akan berubah menjadi 1.050.000 USD karena aku membeli 50 USD. Dan price otomatis berubah kalau kita bagikan antara market cap dibagi liquidity pool akan menjadi 0,21, walaupun ya ini sebenarnya belakangnya ada koma-koma yang lain, cuman aku langsung desimalin menjadi 2 desimal aja di belakang koma. Jadi 0,21. Apa yang terjadi di titik equilibrium juga akan bersama, di mana price akan membentuk 4.990 yang tadinya ada di sini, di sebelah kanannya dikit, di sebelah kirinya dikit, ya, di sebelah kanannya dikit akan berubah menjadi lebih ke kiri, di mana liquidity pool menjadi 4.990 dan membentuk harga 0,21. Apa yang terjadi di interval atau candlestick akan berubah naik ya. Price-nya berubah naik menjadi 0,21. Maka namanya apa ini namanya? Namanya candle akan juga ikut naik. Set ya, naik. Nah, selanjutnya ada yang beli lagi nih. Waduh, mungkin kalian mau beli lagi dalam 1 jam tersebut. Ada yang beli $100.000. Wah, karena harganya sudah aku beli duluan menjadi 0,21 saat ini, ada yang beli 100.000 USD, 21.000 jadinya. Koin yang didapat ketika beli 100.000. Dan akan merubah namanya liquidity pool kembali, teman-teman. Set hilang, akan dirubah liquidity pool kalau beli dikurangi 21 koin lagi menjadi 4.969 dengan market cap menambah menjadi 1.150 karena dia beli 100.000 USD. Ya, 100.000 USD, dan price akan naik dengan seiring rumus yang berlaku di titik equilibrium. Di titik equilibrium menjadi naik 0,23 dan ada berada di sini. Tadi kan ada sekitar sini. Berubah menjadi di sini. Dan apa yang terjadi di interval 1 jam atau time frame 1 jam di candlestick akan menjadi naik poinnya 0,23. Maka candle akan naik. Set ya. Akan jadi punya body dan dia lebih gendut gitu ya. Selanjutnya, ketika tiba-tiba ada yang sell 1 juta koin. Wah, gila ini gila ini. Dimana orang-orang yang biasanya dia menggunakan namanya referral dan dia mendapatkan koin yang banyak karena referralnya, dan ini mungkin ada 1.000 orang yang dia ajak, pasti dia punya 1 juta koin. Ya bisa jadi ya, 1 juta koin yang ada di dalam aplikasi P-Network-nya dia. Dan ternyata semua referralnya itu KYC dan lolos. Jadinya 1 juta koin ini bisa diterima dengan clear oleh dia ya. Ternyata dia perusak pasar. Dia menjual 1 juta koin yang setara dengan harga saat ini 0,23. Total dananya adalah 230 USD. 230.000 USD. Apa yang terjadi kawan-kawan? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan liquidity pool akan nambah.
nambah karena dia menjual berarti akan memasukkan ke dalam liquidity pool. Nambah gimana? Nambah menjadi 5.969 sekarang liquidity poolnya karena dia menjual namanya koin itu 1 juta koin dengan jumlah 230 USD. Dan market cap akan langsung turun drastis menjadi 920.000 dolar. Tadi lewat dari 1 juta dolar ya. Sekarang malah turun menjadi 920.000 dolar. Dan price akan turun drastis karena titik equilibriumnya akan menjadi bertambah nilai supply-nya dan membentuk nilai titik equilibrium di 0,154. Dan apa yang terjadi pada candle interval 1 jam? Yang terjadi adalah penurunan namanya candlestick atau penurunan yang namanya candlestick. Dia akan turun poinnya di bawah, set di sini di titik ini, maka candle yang akan terjadi seperti ini. Dan ini yang terbuat sebuah candle. Kok ada buntutnya? Nah, buntut ini menggambarkan candlestick itu ada OHLC. Open, High, Low, dan Close. Dan ketika dia bergerak setiap ada transaksi selama interval 1 jam atau kita pilih time frame 4 jam atau kita pilih time frame daily, terserah kalian, itu akan terbentuk sebuah candles yang memberikan informasi yang setelah kejadian, di mana kejadian sebelumnya bisa terekam. Nah, ketika ada buntut yang seperti ini, berarti menandakan bahwa sebelumnya pernah ada di atas. Ternyata ada seller yang turun, yang menjual, ada seller yang menjual koinnya dengan banyak sehingga membuat harga price-nya turun. Terbentuklah candle yang seperti ini. Ya, terbentuklah candle seperti ini. Dan itu yang akan terjadi di valuta asing, saham, ya, di saham dan di kripto. Nah, ini adalah gambaran tentang DEX, kawan-kawan. Tapi ada dua sebenarnya. Satu dengan DEX yang seperti ini dengan liquidity pool. Yang kedua adalah dengan bursa. Binance, Indodax, Bitfinex ya, dan semua bursa-bursa peluang dan segala macam. Itu ada lagi gambaran yang kedua, di mana gambaran desentralisasi bursa. Bursa yang desentralisasi yang bentuknya bukan DEX, tanpa harus liquidity pool. Nah, ini yang menggunakan liquidity pool, di mana DEX seperti swap, langsung swap DEX ya. Ya, seperti ini caranya atau gambarannya. Tapi kalau yang menggunakan Binance, menggunakan Indodax, itu ada caranya sendiri. Dia sudah berhubungan dengan market maker, nggak menggunakan AMM lagi, tapi menggunakan market maker atau MM gitu ya. Ada nilai as, ada nilai bid, di mana ada namanya order book. Nanti kalau kalian lihat nanti ini order book itu seperti ini. Order book. Contoh begini. Order booknya adalah seperti ini. Ya, ini adalah order book. Kalau kalian lihat di sini ada order book. Nah, ini adalah order book. Tapi tidak aku jelaskan saat ini, teman-teman. Ya, di sini nih order book ya. Tidak aku jelaskan saat ini karena kalau dijelasin saat ini bakalan panjang. Dan ini ada caranya juga untuk bagaimana caranya memperhitungkan order book ini. Nah, yang perlu aku tegaskan di sini adalah jelas kenapa alasannya P-Network itu menggunakan ini sebagai patokan nantinya dan membiarkan teman-teman mengasumsikan konsensus itu dengan salah. Karena memang P-Network saya baca bahwa ya biarin aja. Itu adalah cara gimana caranya untuk mengundang orang lain agar cepat kita bertumbuh sebagai penambahan tentang pioner dengan menjual mimpi. Yang penting kita tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi itu. Dan aku jelas mengeluarkan tentang liquidity pool. Berarti mereka nggak ngerti tentang liquidity pool itu untuk apa sih, gitu ya. Kalau orang-orang yang ngerti pasti ngerti dan tidak akan mengatakan bahwa konsensus sekian, setiap negara konsensus sekian tidak. Konsensus algoritma tidak seperti itu. Kenapa kok P-Network juga menggunakan liquidity pool dan dicantumkan agar orang-orang yang mengerti blockchain itu bisa memperkirakan kemungkinan harga ke depannya itu kira-kira berapa, gitu ya. Oke, itu yang harus kalian pahami. Kenapa kok ada liquidity pool? Kenapa nggak ada pembahasan tentang liquidity pool? Aku cari-cari kok nggak ada yang bisa menjelaskan tentang liquidity pool. Dan ini adalah penjelasannya dengan banyak referensi dan itu jelas bahwa liquidity pool disediakan untuk DEX nantinya. Atau bisa dikatakan DEX itu adalah desentralisasi exchange, ya. DEX itu adalah desentralisasi exchange atau DEX. Nah, itu semoga wawasan kalian makin bertambah dan
Semoga video ini juga untuk memberikan pengetahuan yang lebih besar agar kita tidak mudah namanya terbodohi atau dibohongi atau salah mengambil informasi. Aduh mas, kamu itu siapa sih sebenarnya? Kok Saman sampai tahu ini? Nggak perlu tahu aku siapa. Yang jelas beberapa tahun aku sudah ada di dalam blockchain dan di bursa keuangan. Jadi intinya terima aja apa yang aku sampaikan dan coba kalian cross check lagi sendiri ya. Mungkin aja aku salah, tapi itu yang aku dapat dan aku selalu memberikan informasi dengan referensi. Ya walaupun pernah satu kali aku melakukan kesalahan kayak kemarin tentang Binance, tentang P-Network sudah ada di Binance, itu salah saya. Ya, saya mengakui itu salah karena kurang ternyata saya menggali lagi. Tapi kalau masalah DEX dan likuiditas pool itu sudah saya pelajari dan itu adalah blockchain pada umumnya dan semua blockchain. Itu yang perlu kalian hanya tahu. Jadi nggak perlu tahu aku siapa dan aku kerjaan apa dan segala macam. Yang perlu kalian tahu hanya itu saja. Informasi yang bisa kalian tangkap, informasi yang penting bagi kalian agar ya masa sih kita selama bertahun-tahun sudah sering ditipu dengan kasus-kasus yang seperti MMM, Hayip, intinya Hayip, terus sekarang adanya Binomo, terus kemarin ada First Travel yang untuk pergi aja sering kita ditipu dengan karena impian. Masa sih kita selalu mau ditipu lagi. Cukuplah untuk ditipu-tipu. Makanya aku memberikan informasi ini agar kalian tidak mudah namanya ditipu lagi dengan mimpi-mimpi yang wow ya, yang wow sehingga kalian langsung menolak namanya informasi yang benar, malah kalian ya kemana-mana. Ya itulah. Ya udah, itu aja ya yang bisa aku sampaikan. Semoga dari animasi-animasi yang aku buat ini yang lumayan ya membantu sedikit untuk menjelaskan tentang DEX bisa menjadi gambaran untuk kualitas kita sebagai masyarakat Indonesia lebih maju lagi. Oke, bye-bye. Selamat bermining ria dan menambang ria dan bisa belajar lebih baik lagi. Saya Yohanes Prayoga. Kalau ada komentar yang bisa membangun, silahkan komentar di bawah. Dan aku minta banget untuk like-nya. Karena ketika di like, berarti kamu sama aja menyebarkan video ini lebih besar atau lebih banyak ditemukan orang. Ya, ditemukan orang. Jadi klik like-nya. Klik like-nya saja. Aku tahu bahwa kalian yang nonton ada sampai ribuan orang view. Tapi like-nya cuma sekitar 50, 100. Kalau memang kalian merasa penting ya like-nya. Agar banyak orang yang juga bisa tahu tentang apa yang sebenarnya digambarkan oleh Kortim, agar tidak mudah dibodoh-bodohin, agar tidak mudah dikasih mimpi-mimpi yang indah. Oke? Bye-bye. Saya Yohanes Prayoga. Bye. Mah. Duh, loh.